Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 2. Perkenalkan, nama saya Ferawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 2112511448. Hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video praktek uji kinerja di UPT SDN 27 Limuasam kelas 4 dengan tema menyambut usia balik dengan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketuanya? Jadi coba pimpin dulu temannya untuk berdoa. Siap, berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih habis berkali. Dan ibu sebelum memulai pelajaran, ibu mau ngambil absen terlebih dahulu ya. Abi, Hafiz, Fajar, Nah, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Alfiza, Rodia. Kenapa tidak hadir teman kita pada pagi hari ini, nak? Ketiganya sakit? Nah, mari kita sama-sama mendoakan teman kita
berdiri semuanya. Tubuhnya kalau anak laki-laki besar ya.
bagus sekali untuk anak ibunya. Siapa namanya? Fatia, ya bagus begitu Fatia. Jadi anak-anak itu usianya 12 tahun. Kalau dewasa itu umurnya udah 18 tahun ke atas. Itu bedanya antara anak-anak dengan orang dewasa. Jadi itu apa lagi kelompok ini? Fisik. Kalau fisiknya bagaimana anak-anak? Ya, kalau orang dewasa? Ya, bagus. Jadi anak itu bisa membedakan mana yang anak-anak, mana orang dewasa. Jadi sudah dijelaskan sama Ibu. Nah, di sini ada siapa yang tahu apa lagi? Emosional itu cara dia emosinya ya, Nek ya. Coba jelaskan. Ya, kalau anak-anak ya sering bergantung sama orang lain. Contohnya anak ibu masih anak-anak kalau udah dewasa. Kalau kita sebagai anak pasti di rumah kalau mau makan pasti ada yang masih minta diambil makan. Ya seperti itu, pasti bergantung sama orang tua. Kalau orang dewasa seperti apa, Nak? Dewasa telah mampu mengendalikan emosinya, bergantung jawab atas. Iya. Nah, jadi kalau orang dewasa itu dia udah bisa menahan emosi. Nah, coba baca sama saya ini pengertian hadas. Coba baca sama-sama. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhadap untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Quran dan lain sebagainya. Jadi hadas itu adalah keadaan kita sedang tidak suci. Tidak suci yang bagaimana? Contohnya anak ibu yang perempuan, dia lagi halangan atau menstruasi. Jadi kalau kita sedang halangan atau menstruasi, sebelum anak ibu suci, itu belum boleh anak ibu mengerjakan sholat. Tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran tidak boleh. Jadi kita harus mandi terlebih dahulu. Nanti dikerjakan, nanti ada pembagiannya ya. Ini ada ice breaking lagi mengenai ayat tepuk tanda dewasa. Bisa deh melihat? Bisa. Kita sama-sama ya. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, dia wajib taati syariah. Jadi di situ sudah dijelaskan, walaupun dia belum mimpi basah,
masih nangis ya, nangis nak. Ada yang nangis ditinggal sama orang tuanya sekolah, nangis. Sekarang anak ibu kelas 4 masih nangis? Ya. Harus berani kita lagian ya. Tidak boleh menangis karena anak ibu sudah besar. Kalau ada masih nangis, apa Hafiz? Ya, kita sekarang kelas 4 ya nak ya. Jadi anak ibu yang kelas 4 ini. Ini ada pengertian balik yang kita tanya tadi ya. Balik itu apa sih? Coba dilihat. Ada secara bahasa dijelaskannya, ada secara istilah. Coba lihat dilihat. Secara bahasa balik apa artinya itu? Sampai. Artinya sampai dia. Kemudian secara istilah balik apa? Kedewasaan bagi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi kalau balik itu telah sampai, jadi tanda-tandanya itu kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun yang perempuan. Nah, tanda-tanda baliknya itu menurut ilmu fikih lagi. Coba baca Airin. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata atau ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tentang tanda-tanda. Ya, bagus. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam yang membahas tentang aturan beribadah. Termasuk juga mengenai menyambut usia balik ini juga ada pembahasannya di fikih ya Nak ya. Sudah paham di sini? Sudah. Kita lanjut. Kita bagi kelompok. Ya. Kemarin Ibu sudah bagi kelompok ya. Minggu kemarin kita belajar sudah bagi kelompok. Ini kelompok berapa kemarin? Satu. Ini kelompok berapa? Dua. Ini kelompok? Tiga. Bagus. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti Ibu bagikan LKPD. Anak Ibu nanti di situ dijelaskan nanti ada soal 3 buah. Jadi anak Ibu jawab per kelompok. Setelah selesai anak Ibu mengerjakan tugas itu, nanti presentasikan di depan ya Nak ya per kelompok. Nanti diberi tanggapan oleh kelompok lain. Oke? Oke. Paham anak Ibu semuanya? Ada paham? Mantu Afif? Ada semangat anak Ibu hari ini? Semangat. Nah, kita bagi dulu ya. Nah, ini LKPD yang akan mau dibagikan kepada anak Ibu. Nanti di sini ada 3 buah pertanyaan aktivitas kelompok. Bagikan LKPD-nya. Kerjakan secara kelompok, secara bersama-sama ya Nak ya.
Larangan bagi orang yang menghadap Quran. 1. Melaksanakan sunat. 2. Membaca atau meneliti Al-Quran. 3. Tawaf mengelilingi tempat. 4. Bagian menjelang masjid sebelum meninggalkan. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi atau boleh memberi pertanyaan? Boleh. Kelompok atas. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus. Nah, silakan dulu ada di kelompok 1. Kelompok 2 lagi, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama-nama anggota kelompok 2. Aileen Priyanca Alifa Bintang. Balik adalah masa ketika seorang telah mencapai kedewasaan dan sudah dikenai kewajiban menjalankan syariat salat. Wajib melaksanakan ibadah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebutkan tanda-tanda usia balik menurut kelompok 3. 1. Mimpi basah, keluar mani bagi laki-laki. 2. Datang haid menstruasi bagi perempuan. 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. 4. Telah mencapai usia 15 tahun jika belum mengalami tanda-tanda di atas. 3. Tuliskan larangan bagi orang yang berhadas besar. 1. Salat. 2. Membaca atau menyentuh Al-Quran. 3. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Berdiam di dalam masjid sebelum mandi junub. Nah, sudah selesai nak? Ada yang dari kelompok 1 atau kelompok 3 mau menanggapi? Ya. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Silakan tampil kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompoknya atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami adalah kelompok yang berisi Reva, Asila, Fajar, Taufik, Adi. Balik adalah keadaan ketika seseorang mencapai masa dewasa dan sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan ajaran atau hukum Islam seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Sebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu keluar mani bagi laki-laki, datang haid bagi perempuan, tumbuh bulu rambut atau di sekitar tubuh. Melaksanakan salat, membaca Al-Quran atau menyentuhnya, tawaf atau mengelilingi Ka'bah dan diam di dalam masjid sebelum mandi junub. Dah, sudah siap? Itu hasil kelompok 3. Ada yang belum bertanya mengenai balik? Untuk anak yang tidak kelompok 3. Nah, terima kasih kelompok 3 boleh duduk. Nah, ini penjelasan lebih rincinya lagi. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Jadi kalian tahu bahwa organ anak perempuan itu akan keluar darah atau haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa anak itu sudah dewasa. Nah, pada awal haid tidak bisa dipastikan pada usia berapa anak itu akan datang bulan, itu tidak bisa dipastikan. Ada anak itu yang bisa datang bulan dari kelas 4,
bagi yang berhadas besar. Kalau kita lagi haid itu namanya hadas besar, bukan hadas kecil ya Kak ya. Itu hadas besar. Nah, coba baca. Anak yang mengalami mimpi basah serta haid tersebut sedang berhadas besar. Kemudian untuk melakukan suci dari hadas besar serta dapat melakukan ibadah serta dapat membaca Al-Quran maka wajib mandi wajib. Nah, jadi kalau anak ibu lagi berhadas besar, tidak boleh anak ibu melaksanakan sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran. Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Mandi kita supaya bersih badan anak ibu, kita mandi sehingga anak ibu tidak berhadas lagi, sudah bersih semua. Ini yang disebutkan tadi ya, langkah-langkah mandi besar. Di situ ada 7 buah langkah-langkah mandi besar atau mandi wajib namanya. Mandi wajib. Yang pertama coba sebutkan apa? Mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Jadi kita cuci tangan kita sebanyak 3 kali. Yang nomor 2 apa? Membersihkan kemaluan kotoran di badan yang matanya. Apalagi bagi anak yang perempuan, itu darah haidnya yang masih tertinggal di alat kelamin kita itu harus dicuci. Kalau tidak dicuci atau tidak dibersihkan, itu akan mengakibatkan bersarangnya penyakit. Jadi harus diganti. Kalau dia anak ibu yang sudah berdua tadi, Asia. Nah, kalau kita lagi haid atau datang bulan, itu pembantunya itu diganti ya Nak ya. Setiap 2 jam sekali diganti supaya anak ibu terhindar dari penyakit. Kemudian yang ketiga apa itu? Berwudu dengan ibu, sholat, menyiram kepala sebanyak 3 kali, buang air besar ke kedua saudara. Nah, bagus. Jadi selanjutnya berwudu. Kalau kita sudah mandi, kita berwudu. Wudunya seperti apa? Seperti anak ibu mau sholat. Seperti apa mau sholat? Apa yang pertama kita cara wudu mau sholat? Apa dulu? Cuci tangan. Kemudian Membersihkan hidung, membersihkan muka, cuci tangan sampai siku, apa lagi? kepala, terus membersihkan Telinga sebanyak 3 kali, sebelah kiri juga. Habis itu mencuci kaki. Nah, seperti itu juga nanti anak ibu kalau sudah selesai mandi wajib. Kemudian apa lagi? Menyiram seluruh tubuh mulai dari kanan sampai ke kiri. Nah, yang keenam menggosok tubuh atau air benar-benar merata ke seluruh kulit termasuk bagian lipatan. Yang selanjutnya nomor 7 mencuci kaki. Kaki mencuci kaki ya. Nah, itu ada di bawahnya niat mandi wajib dilakukan dalam hati ketika awal membasuh anggota tubuh. Jadi baca. Nah, ini larangan bagi orang